Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas buat kamu yang mempunyai kepribadian melankolis, di balik sikap sensitif dan gampang nangis, ternyata kamu sosok yang kuat dalam hidup. Kamu yang mudah sekali menangis pasti gak kaget kan kalau dibilang payah lah, melempem lah, ataupun lebay. Tangismu dianggap cerminan dirimu yang gak bisa tegar. Kadang juga dinilai sebagai bentuk dari cari muka dan belas kasihan ke orang-orang di sekitarmu. Padahal kamu menangis murni karena gak bisa menahan perasaan haru dalam dirimu. Kamu menangis karena banyak alasan dan gak harus selalu sedih. Kadang terlalu bahagia pun kamu menangis. Begitu pula saat merasa takut ataupun sekedar khawatir. Tapi yang pasti kamu si melankolis, sensitif dan mudah menangis gak selemah penilaian orang. Justru kamu bisa aja lebih baik secara mental dari mereka yang menilaimu. Karena di balik perasaan tenang setelah menangis, beberapa kebaikan inilah yang diam-diam didapat oleh psikismu. Buat kamu yang punya kepribadian melankolis, berikut beberapa fakta tentang dirimu. Penasaran kan? Yuk langsung disimak baik-baik. Yang pertama, kelihatannya lemah, tapi menangis justru buatmu lebih mudah melepas stres atau lelah. Saat orang beranggapan menangis bagian dari kelemahan, ilmu pengetahuan justru membuktikan jika menangis adalah katarsis atau proses kelegaan emosionalmu setelah mengalami kemelut. Sementara air matamu sendiri itu sebuah terapi. Dibuktikan lagi dengan penemuan ahli biokimia 30 tahun yang lalu bahwa air mata emosional membawa lebih banyak protein dibandingkan dengan air mata yang keluar saat kamu memotong bawang. Dari sana menunjukkan adanya perubahan dalam tubuhmu, gak hanya fisiologis tapi juga psikologis. Selain itu, air matamu ini membawa tujuan penting. Sebab air mata emosional yang tercurah saat perasaan harumu terlalu dalam pun membuat hormon stres dari dalam diri ikut keluar. Coba diingat kembali betapa lega perasaanmu setelah dirimu menangis hingga terseduh-seduh. Bukankah pikiranmu pun menjadi lebih ringan setelahnya, kan? Yang kedua, setidaknya mengeluarkan segala kesedihan mencegah mentalmu mengalami kerusakan. Kenapa harus malu saat sedih ataupun menangis? Sementara mengakui perasaan haru ini jauh lebih baik daripada menghindar ataupun mengabaikannya yang justru berpotensi merusak kesehatan mentalmu. Semakin kamu menepis rasa sedih itu, akan semakin sering pula dirimu mengalami kecemasan, bahkan depresi. Parahnya lagi, saat berusaha mencegah dirimu menangis, gak hanya produktivitasmu yang berkurang,
tapi kamu pun mulai melakukan kebiasaan yang gak sehat. Contohnya, tidur hingga larut malam. Sedangkan menangis justru memberi kesempatan dirimu untuk lebih kuat serta lebih berani lagi. Tak hanya berani menghadapi masalah, tapi juga merangkul emosimu sendiri. Ibaratkan saja, sedih sebagai sisa metabolisme yang jika dikeluarkan otomatis membuat tubuhmu lebih sehat. Yang ketiga, air mata bisa jadi simbol perasaanmu yang terluka, tapi bisa juga jadi obat yang mujarab untuk menyembuhkannya. Biarkan orang tahu seberapa sakit perasaanmu lewat tangisanmu, tapi biarkan juga orang melihat seberapa hebat air matamu ini, karena diam-diam menjadi obat yang menyembuhkan luka itu sendiri. Seperti yang dikatakan salah satu ahli, bahwa menangis itu transformasi distres menjadi sesuatu yang lebih terbuka, sekaligus proses untuk mengurangi perasaan trauma. Implikasinya sendiri yaitu ketika menangis karena alasan emosional, dirimu pun melakukan proses penyembuhan emosional. Air matamu memang melambangkan perasaan sakit dalam bentuk fisik, tapi air mata ini pula yang mempercepat pemulihan rasa sakit itu. Yang keempat, menangis buatmu lebih manusiawi, sebab melambangkan kedekatan emosionalmu dengan apapun yang ada di sekitarmu ini. Tak ada yang salah dari menangis, sebab ini bagian dari sisi manusiawimu. Bisa dibilang air matamu adalah representasi positif dari dirimu. Dari air mata juga hubungan emosionalmu dengan lingkungan serta orang-orang di sekitar bisa terlihat. Menangis di depan orang memang terkesan mengekspos kelemahanmu, membuat orang tahu kalau dirimu sedang mengalami kesulitan atau sedang sedih. Tapi dari momen ini kamu bisa melihat dua hal. Yang pertama, bagaimana kedekatanmu dengan mereka. Dan yang kedua, bagaimana sikap mereka sendiri ke dirimu. Apakah mereka benar-benar peduli denganmu? Dan yang terakhir, meski gampang menangis, kesensitifanmu diam-diam jadi alarm alami saat ada bahaya di sekitarmu. Kadang kamu gak peduli ketika orang mengejekmu cengeng, karena selain sudah terbiasa, kamu sebenarnya paham jika kecengengan ini bagian dari kesensitifan itu sendiri. Sementara keberadaan kesensitifan itu atau kepekaanmu jadi keuntungan tersendiri. Kepekaanmu membuatmu tak hanya bisa membaca emosi orang di sekitar, tapi juga situasi di sana, termasuk jika ada bahaya ataupun sesuatu yang gak baik yang mengancam dirimu. Toh menangis pun jadi gambaran bagaimana lembutnya perasaanmu. Tapi biarpun lembut, perasaanmu ini bisa lebih kuat dari baja sekalipun. Nah guys, itu tadi penjelasan beberapa fakta buat kamu yang punya tipe kepribadian melankolis. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.